Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam kepada Pak Hendra. Di sini kami dari kelompok 10 beranggotakan saya Niko Cahaya Permana dengan NIM akhir 035, dengan teman saya Muhammad Herjuna Taraka dengan NIM akhir 042. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai proyek UAS kami dari mata kuliah AVD TOI 1 yang kami ambil dari sebuah artikel ilmiah yang berjudul Optimizing Heart Disease Prediction with Random Forest Insight from the Kaggle Dataset. Baik, langsung saja ke pendahuluan. Di sini penyakit jantung merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia, ya dan menjadi perhatian utama dalam bidang kesehatan. Faktor seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, gaya hidup tidak sehat, dan stres berperan besar dalam meningkatkan risikonya. Di era digital ini, machine learning menawarkan pendekatan baru dalam membantu diagnosis dini penyakit jantung melalui analisis data medis pasien. Penelitian ini menggunakan beberapa model seperti AdaBoost, KNN, SVM, dan Random Forest untuk memprediksi risiko penyakit jantung berdasarkan data dari Kaggle. Hasilnya diharapkan dapat membantu meningkatkan akurasi diagnosis serta mendukung pengambilan keputusan medis secara cepat dan efisien. Baik, rumusan masalah yang kita angkat di sini adalah yang pertama, bagaimana cara memprediksi penyakit jantung menggunakan data kesehatan pasien. Lalu yang kedua, model machine learning apa yang memberikan akurasi tertinggi. Lalu yang ketiga adalah seberapa efektif random forest dibandingkan model lain seperti AdaBoost, KNN, dan SVM. Baik, untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah untuk menerapkan berbagai algoritma machine learning pada dataset penyakit jantung dari Kaggle. Dan yang kedua, membandingkan performa model menggunakan metrik akurasi. Dan yang ketiga, menentukan model terbaik untuk diagnosis penyakit jantung secara dini. Lalu manfaat yang dibawakan adalah yang pertama untuk memberikan referensi penerapan machine learning di bidang kesehatan, lalu membantu profesional medis dalam deteksi awal penyakit jantung, lalu mendorong pengembangan sistem diagnosis cerdas dan efisien. Baik, ini merupakan penjelasan mengenai penyakit jantung atau cardiovascular disease. Penyakit jantung merupakan gangguan pada sistem kardiovaskular yang melibatkan jantung dan pembuluh darah. Jenisnya meliputi penyakit arteri koroner, aritmia, gagal jantung, serta kelainan katup jantung. Faktor risiko tersebut banyak, ada tekanan darah tinggi, kolesterol, obesitas, dan lain-lain. Deteksi dini sangat penting apabila penyakit jantung sering berkembang tanpa gejala hingga mencapai tahap serius. Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit. Dalam konteks kesehatan, ML digunakan untuk mengenali pola dari data medis, memprediksi diagnosis, dan membantu pengambilan keputusan klinis. Model ML bekerja melalui proses perlatihan dan pengujian untuk menghasilkan prediksi yang semakin akurat. Lalu algoritma klasifikasi yang kita pakai adalah yang pertama ada random forest, yang kedua SVM, lalu ada KNN, lalu juga ada boost. Baik, untuk random forest merupakan algoritma assembling learning yang menggabungkan banyak decision tree untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi resiko overfitting. Lalu evaluasi model untuk menilai performa model prediksi penyakit jantung digunakan beberapa metrik evaluasi. Salah satunya adalah akurasi, yaitu perbandingan antara jumlah prediksi benar dengan total prediksi. Baik, ini merupakan penjelasan dataset yang kita bawakan. Di sini dataset yang kita bawakan itu berisi 13 fitur dan satu target. Fitur yang dibawakan ada age, eh, yaitu usia, sex, yaitu jenis kelamin, CP, yaitu tipe nyeri dada, ya, lalu trace BPS, lalu ada call, lalu ada FBS, lalu ada restesigi, lalu talak, ada exang, lalu old peak, slope, CA, tal, dan target. Untuk penjelasan masing-masing atribut dapat dilihat di sini. Dan untuk percobaan kita dalam AVD kita kali ini itu datasetnya sedikit berbeda dengan yang di jurnal, namun kita menggunakan sebuah dataset yang paling mirip dan paling mendekati dengan di jurnal. Dikarenakan dataset yang 100% mirip dengan di jurnal itu tidak kami temukan. Namun dataset yang kita temukan itu sangat amat mirip dengan nama atribut yang sama. Yang menjadi perbedaan adalah jumlah record yang kita pakai adalah 303 record, sedangkan yang terdapat pada jurnal itu ada 900 sekian record.
Baik, untuk penjelasan metode penelitian dapat dijelaskan oleh teman saya. Oke, penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan hard disk dataset, di mana alur metodologinya itu dimulai dari dataset collection, mengambil dataset uh, di Kaggle yaitu hard disk, kemudian kita menyiapkan datanya, dilakukan pembersihan data, penanganan nilai kosong, normalisasi data, pembagian dataset menjadi data latih 70% dan 30%. Kemudian modelnya dilakukan training dan evaluasi melatih beberapa algoritma, yaitu ada KNN, ada BUS, SVM, dan Random Forest. Kemudian kita membandingkan performa setiap model untuk menentukan algoritma yang terbaik. Kemudian dengan hasilnya kita mendapatkan insight dan conclusion untuk mengidentifikasi model terbaiknya. Nah, di sini ada overview visualisasi dari dataset yang kita gunakan. Di sini sumber datanya yaitu Kaggle. Nah, dimensi datanya ada total 303 baris data dengan 14 atribut. Distribusi targetnya cukup seimbang antara positif pasien satu dengan negatif nol itu penyakit jantung. Uh, Demokrasinya mayoritas data didominasi oleh laki-laki dengan rentang usia bervariasi yaitu rata-rata 54 tahun. Kemudian uh, meng- preprosesnya menghapus missing value untuk menjaga kualitas data. Nah, di sini data preprocessing yang kita lakukan yaitu melakukan data splitting itu dibagi menjadi 70% training dan 30% testing. Nah, pembagian dilakukan secara stratified agar proporsi kelas target sakit atau tidak sakit di data latih dan uji tetap sama. Fitur scalingnya menggunakan standar scaler untuk menstandarisasi fitur numerik agar rentang nilai seperti kolesterol versus usia tidak bias, terutama untuk model seperti SVM dan KNN. Nah, di sini ada hasil dari model performance comparison, yang di mana hasil terendahnya yaitu KNN, lalu tertingginya adalah Random Forest, mencetak akurasi tertinggi sebesar 85,71%, mengungguli model lainnya. Nah, Random Forest terbukti lebih stabil dibandingkan Decision Tree tunggal. Nah, sini ada hasil dari base model evaluation pada Random Forest yang dimana akurasinya itu 85,71% pada testing. Confusion metricnya itu berhasil memprediksi 43 pasien sehat dengan benar, berhasil mendeteksi 36 pasien penyakit jantung dengan benar, dan hanya terjadi 7 kesalahan prediksi false atau negatif. Nah, nilai seimbang di angka 0,857 menunjukkan model ini bagus dalam meminimalisir kesalahan deteksi. Nah, di sini ada analisis fitur yang paling berpengaruh, yang di mana kita bisa melihat top 3 faktor risikonya, yaitu pada chest pain, yang di mana itu adalah jenis nyeri dada, yaitu indikator paling kuat, yang di mana ini pengaruhnya 14,2%. Lalu ada talak atau max heart rate, yaitu presentasenya 12,4%, dan thalassemia atau kelainan darah genetik, yaitu presentasenya 12,3%. Ini sejalan dengan fakta medis bahwa nyeri dada dan kondisi jantung saat aktivitas berat adalah gejala klinis utama. Nah, hasil pengujiannya, Random Forest unggul sebagai model terbaik dengan akurasi 85,71%. SVM dan Adabus menunjukkan performa kompetitif dengan akurasi 83,52%. Nah, semua model mencapai akurasi di atas 80%, menunjukkan dataset yang baik untuk prediksi penyakit jantung. Nah, validationnya, scores yang konsisten menunjukkan model tidak overfitting. Nah, fitur klinis seperti jenis nyeri dada dan denyut jantung maksimal menjadi predikator terkuat dari penyakit jantung. Nah, di sini analisis model terbaiknya, akurasinya dan stabilitas random forest mencapai akurasi 85,71% dengan skor cross validation yang stabil yaitu 79%. Menunjukkan model ini dapat diandalkan atau tidak bias. Nah, confirmation matrixnya di sini model sangat baik dalam membedakan pasien sehat dan sakit, dan hanya terjadi 6 kesalahan dalam prediksi pasien sakit sebagai sehat atau false negatif
yang sangat krusial dalam diagnosis medis. Nah, fitur yang paling berpengaruh di sini ada chest pain atau nyeri dada, lalu detak jantung maksimum, dan thalassemia. Nah, model belajar bahwa pasien dengan nyeri dada tipe tertentu dan detak jantung tidak normal memiliki resiko yang tertinggi. Nah, kesimpulannya, penilaian ini berhasil mendemonstrasikan efektivitas machine learning dalam memprediksi penyakit jantung menggunakan dataset Cleveland. Uh, Berdasarkan pengujian komparatif terhadap 4 algoritma berbeda, Random Forest terbukti menjadi model paling optimal dengan akurasi tertinggi yaitu 85,71%. Hasil ini menunjukkan keunggulan metode ensemble dibandingkan algoritma lain seperti KNN yang mencapai 81,32%. Model ini juga menunjukkan relevansi klinis dengan mengidentifikasi jenis nyeri dada, detak jantung maksimum, dan kondisi thalassemia sebagai 3 indikator risiko utama. Dengan performa presisi dan recall yang seimbang, pendekatan ini berpotensi diimplementasikan sebagai sistem pendukung keputusan medis untuk membantu screening awal secara cepat dan akurat. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.